Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Juniana Apandi dengan NIM 1906036 dari kelas B3 PGSD 2019 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen berbasis sekolah. Latar belakang. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis. Kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dilaksanakan optimal. Ketiga, peran serta pemangku kepentingan sekolah khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih sangat minim. Landasan hukum. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau USPN Pasal 51 Ayat 1 dan 2. 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1. 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Sistem Pemerintahan Daerah. 4. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. 5. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah. 1. Manajemen berbasis sekolah atau school-based management merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurusi kegiatan sekolah dengan potensi tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah, pemberdayaan sumber-sumber atau research, sehingga sekolah mampu secara mandiri. Tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia. 1. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan pendidikan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan yang bermutu. 3. Mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. 4. Membangun teamwork yang demokratis dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Alasan mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. 1. Lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat dan kondisi perkembangan di sekolah. Yang kedua, pengembalian keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan bisa lebih dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan di dalam pergantian keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
Yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang rela direncanakan. 6. Sekolah dapat berkompetensi secara sesuai dengan sekolah dapat cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. 7. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Menurut Myers dan Stonehill, mengemukakan bahwa manfaat manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, memperkenankan orang-orang berkompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan dapat meningkatkan pembelajaran. Kedua, memberikan kesempatan kepada komunitas sekolah dalam keterlibatan mengambil keputusan kunci atau prioritas. Yang ketiga, memfokuskan akuntabilitas pada keputusan. 4. Mengarah pada kreativitas yang besar dalam mendesain program. 5. Mengatur ulang sumber daya untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di sekolah. 6. Mengarahkan pada penganggaran yang realistik dan mendorong orang tua dan guru semakin menyadari akan status keuangan sekolah, batasan pembelanjaan, dan biaya dari setiap program. 7. Meningkatkan moral para guru dan memelihara kepemimpinan baru pada setiap tingkat. Karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. 1. Peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. 2. Peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. 3. Kesejahteraan material dan non-material. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.